Please. Berawal dari terjadinya Perang Dunia Kedua dan kegagalan League of Nations yang pada masa itu terbentuk atas dasar kepercayaan bahwa negara-negara dapat bekerja sama untuk menjaga perdamaian dunia sesuai dengan paradigma liberalis yang menyatakan bahwa pola hubungan internasional antar negara-negara adalah pola hubungan kerjasama. Tapi League of Nations sendiri itu gagal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga perdamaian dunia ketika harus menghadapi para ekspansionis di masa otoritarian, yaitu di mana setiap penguasa di suatu negara berlomba-lomba untuk memperluas daerah kekuasaannya. Kegagalan League of Nations untuk menjaga perdamaian yang ditunjukkan dengan pecahnya Perang Dunia II, muncul kritik dari para pesudi HI bahwa teori atau paradigma liberalisme itu kurang tepat. Salah satu tokoh realisme yang mengkritik teori liberalisme adalah E.H. Carr yang mengatakan bahwa para pemikir liberalis salah dalam membaca situasi dan fakta dalam sejarah mengenai karakteristik hubungan internasional. Nah, jadi teori realis itu berasal dari pemikiran dan tulisan para filsuf realis klasik, yaitu Thucydides, Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Realisme sebagai spektrum ide atau gagasan melingkupi 4 dalil inti, yaitu political groupism, egoism, international anarchy, dan power politics. Realisme merupakan tradisi HI yang berpusat pada 4 ide utama, yaitu 1. Sistem internasional bersifat anarki, yang berarti tidak ada entitas lebih tinggi yang boleh mengatur negara serta interaksinya. 2. Negara adalah aktor paling penting. 3. Semua negara di dalam sistem adalah aktor tunggal yang rasional. 4. Masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan dan bertahan hidup. Oleh karena itu, negara berusaha membangun kekuatan dengan militer yang akhirnya menciptakan dilema keamanan atau security dilemma bagi negara lain. Adapun pandangan atau asumsi dasar dari perspektif realisme antara lain: 1. Manusia pada dasarnya itu jahat, berambisi untuk berkuasa, berperang, dan tidak mau bekerja sama. 2. Tidak percaya atau ragu terhadap kemajuan politik internasional dan domestik. 3. Meyakini bahwa HI bersifat konfliktual dan berpotensi menghasilkan konflik, di mana konflik-konflik ini hanya bisa diselesaikan melalui perang atau pandangan pesimis manusia. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara, atau bisa disebut power adalah konsep kunci dalam hal ini. Realisme dalam praktiknya mengklaim bahwa yang pertama, dunia tempat yang keras dan berbahaya. Satu-satunya yang pasti di dunia hanya kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat akan selalu mengalahkan dan bertahan lebih lama dibanding yang lemah. Bentuk kekuatan yang paling penting dan yang paling bisa diandalkan merupakan kekuatan militer. Yang kedua, pertahanan diri merupakan kepentingan utama sebuah negara. Yang ketiga, tidak ada kekuatan yang dapat menegakkan aturan global atau menghukum perilaku buruk. Yang keempat, perilaku moral sangat beresiko dapat merusak kemampuan suatu negara untuk melindungi diri. Yang kelima, sistem internasional membawa negara-negara untuk berperang dan menggunakan kekuatan militernya. Yang keenam, organisasi dan hukum internasional sudah ada, namun tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi, realisme dalam dunia modern merupakan teori yang menjelaskan tentang kekuatan dan kekuasaan. Tanpa dua hal tersebut, maka sebuah negara tidak mempunyai pengaruh terhadap negara luar. Karena realisme sendiri menimbulkan adanya sebuah dilema. Tanpa adanya kekuatan yang semakin membesar tiap harinya, maka sebuah negara akan merasa tidak aman dan akan mudah dimanipulasi oleh negara lain. Untuk itu, dua negara terbesar yang akan saya sebutkan adalah negara Amerika dan Rusia. Mereka berdua adalah dua contoh negara yang kekuatan dan kekuasaannya sangat besar. Mereka terus memperbesar kekuatan dan kekuasaan mereka agar mendapat pengaruh yang lebih besar lagi terhadap negara luarnya, serta peraturan-peraturan yang menahan kekuatan dan kekuasaan tersebut harus disetujui oleh negara-negara tersebut. Karena tanpa ada persetujuan, maka negara tersebut tidak dapat mempraktekkan peraturan yang ada. Demikian teori realisme dalam dunia modern. Setiap teori pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitupun teori realisme. Kelebihan dari teori realisme adalah terjaminnya pencapaian kepentingan nasional tanpa harus mengurangi kedaulatan negara. Caranya dengan bergabung pada sebuah organisasi internasional secara penuh. Dan ada pula kekurangan-kekurangan dari teori realisme adalah
Yang pertama, terlalu fokus pada negara. Maka aktor-aktor negara seperti organisasi internasional kurang diperhitungkan. Yang kedua adalah cara-cara realis dalam mengukur power atau kekuatan negara, dan segala cara untuk mengejar kepentingan negara pun dihalalkan atau dilegalkan, seperti perang. Dan terkadang perang menjadi hal yang wajar dalam penyelesaian sebuah konflik.